Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sangat banyak sekali kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang apabila kita berusaha menghitung-hitung kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati fid din,
rahimani wa rahimakumullah. Setelah di pertemuan yang lalu kita jelaskan mengenai akhlak, dan saya sebutkan beberapa keutamaan akhlak yang mulia. Juga telah disebutkan bahwa akhlak itu ada dua macam. Yang pertama akhlak jibilli, watak bawaan, dan yang kedua akhlak muktasab, yang diusahakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang hak sesama Muslim, dan ini semua termasuk dari akhlak yang mulia. Di mana seorang Muslim itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh Muslim yang lainnya. Dan hak-hak tersebut apabila diamalkan oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan keutamaan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya, kemudian kita jelaskan satu persatu hak tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittun qila ma hunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6. Kemudian dikatakan kepada beliau, ma hunna ya Rasulullah, apa sajakah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang pertama, jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya.
Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah ia nasihat. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammidhu. Jika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Jika ia sakit, maka jenguklah. Yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Dan jika ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan ada berapa? 6 hak sesama muslim. Ya. Namun perlu kita ketahui bahwa disebutkan 6 bukan berarti ini pembatasan, hanya sekedar 6 saja. Ya. Tentu banyak hak sesama muslim yang harus kita penuhi. Gitu. Hanya saja di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW cuma 6 saja. Ya. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ya. Kalau kita perhatikan hadis ini, berarti yang mulia itu siapa? Yang mulia itu orang yang mengawali ucapan salam kepada saudaranya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Dan mengucapkan salam ini termasuk ibadah yang sangat luar biasa. Ya. Jadi jangan pelit. Ya. Jangan pelit untuk mengucapkan salam. Jangan pelit untuk mengucapkan salam. Karena mengucapkan salam itu ibadah yang keutamaannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tadkhuluna jannata hatta tu'minu." Kalian ini tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah. "Wa la tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu amalan yang apabila kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ini akan menumbuhkan kecintaan di antara kita. Ya. Yang mungkin sebelumnya ada keretakan gitu ya. Dengan kita mengucapkan salam kepadanya, maka akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Ya. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya.
Kemudian juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Islam yang mana yang paling baik? Rasulullah menyebutkan dua hal. Yang pertama, tut'imut ta'am. Engkau memberikan makan kepada orang lain. Yang kedua, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam untuk orang yang engkau kenal dan juga orang yang tidak engkau kenal. Ya. Jadi di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah dia mengucapkan salam kepada seluruh umat Islam, baik yang dia kenal atau yang dia tidak kenal. Ya. Makanya kalau kita lewat, ya, jangan bilang permisi atau punten. Ya, ucapan salam, assalamualaikum, gitu. Itu lebih berpahala. Ya. Ucapan salam terus. Bahkan kalau kita lihat bagaimana prakteknya para sahabat itu, ya, mereka kalau mengucapkan salam, itu sering-sering mereka lakukan. Ya. Bahkan ada sahabat, ketemu dua orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol lama, dan jalan berdua. Begitu ada sesuatu yang menghalangi mereka, entah itu tembok, entah itu pohon, begitu ketemu, salam lagi. Ya. Itu para sahabat. Ya. Karena mereka tahu bagaimana luar biasanya keutamaan mengucapkan salam. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma suatu ketika pernah mengajak sahabatnya At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Mengajak kemana? Ngajak ke pasar. Begitu nyampe pasar, setiap orang muslim yang beliau temui ucapan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Terus. Sampai At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab ini bingung. Kita ini mau ke pasar, mau ngapain gitu. Dikiranya mau diajak belanja atau yang lain gitu kan. Shopping. Taunya kata Abdullah bin Umar, kita ke pasar hanya ingin mengucapkan salam kepada orang-orang. Bayangin. Ya. Tanding segitunya. Gitu. Ke pasar cuma ingin mengucapkan salam. Ya. Makanya At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab merasa heran, gitu. Diajak ke pasar tapi nggak diajak belanja, ya. Malah mengucapkan salam, gitu. Ya karena emang mengucapkan salam ini salah satu ibadah yang keutamaannya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali beliau ucapkan begitu tiba di Madinah adalah 4 perkara. Ya, ini disebutkan oleh Abdullah bin Salam. Ya. Abdullah bin Salam. Begitu sampai ke kota Madinah, orang-orang Madinah mendatangi Rasulullah SAW karena ingin melihat wajahnya. Ya. Dan yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, sebarkanlah salam. Ini yang pertama. Wa at'imu ta'am, berilah makan. Ya. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Yang keempat,
wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur semuanya. Kata Nabi apa? Tadkhulul jannata bis salam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah. Absus salam, sebarkanlah salam. Ya, karena dengan menyebarkan salam, ya, akan tumbuhlah rasa kasih sayang di antara umat Islam. Gitu. Meskipun dia memusuhi kita, tidak masalah. Meskipun dia tidak menjawab salam kita, tidak masalah. Terus kita ucapkan salam. Ya. Dan apabila ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita wajib untuk menjawabnya. Ya, apalagi kalau kita misalkan mengucapkan salam ditambah dengan kita menanyakan kabarnya, tentu ini lebih utama, gitu. Lebih utama keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam suatu hadis ya pernah disebutkan Rasulullah sedang duduk di masjid, ada orang yang datang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kata Nabi, dia mendapatkan 10 pahala. Yang kedua datang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Kata Nabi, mendapatkan 20 pahala. Yang ketiga datang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, 30 pahala. Ya, maka kalau mengucapkan salam itu ya kalau bisa lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagaimana dengan orang yang menjawabnya? Ada ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang mengatakan wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, surat apa itu? Apabila ada seseorang yang mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik atau dengan yang serupa. Ya, kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka pilihannya ada dua untuk kita. Mengucapkan salam dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang serupa. Tidak boleh kurang dari itu. Contoh misalkan ada orang yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Jawaban yang lebih baik adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang serupa berarti Waalaikumsalam. Paham? Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah, kita jawabnya kayak gimana? Yang lebih baik berarti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang serupa berarti Waalaikumsalam warahmatullah. Nggak boleh kurang dari itu. Hanya menjawab Waalaikumsalam. Ya. Dan juga kalau ada orang yang mengucapkan salam lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti jawabannya pun harus lengkap juga. Ya. Atau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita lengkap, kemudian juga dia sambil senyum-senyum, gitu, sambil sapa, maka jawabannya pun harus seperti itu. Ini namanya menjawab dengan yang lebih baik atau dengan yang serupa. Ya. Jangan sampai kita menjawab salam tapi mukanya ya asem gitu kan, cemberut gitu. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan di pertemuan yang lalu, di antara akhlak yang mulia itu adalah bastul wajhi, wajah yang berseri-seri. Ya, itu akhlak yang mulia. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini hak yang pertama. Ya, kita singkatkan saja karena
waktunya ya. Kemudian hak yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Maka penuhilah undangannya. Namun harus kita ketahui bahwa undangan yang wajib untuk kita hadiri adalah undangan walimah saja. Undangan walimah pernikahan saja. Itu yang wajib untuk kita hadiri, untuk kita penuhi. Selain itu gimana? Nggak wajib. Apalagi kalau undangan acara-acara yang tidak ada syariatnya, ya ulang tahun, misalnya. Atau ada lagi anaknya disunat, kita diundang, ya ini bukan. Tidak wajib untuk kita hadiri. Yang wajib itu adalah undangan walimah. Ya, yang wajib itu adalah undangan walimah. Ini yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Meskipun demikian, harus kita ketahui, Nabi pernah mengatakan bahwa seburuk-buruk makanan itu adalah makanan yang ada di walimah, kata Nabi. Ya. Nabi pernah bersabda apa? Syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanannya walimah. Kenapa dikatakan makanan walimah itu seburuk-buruk makanan? Ada alasannya. Ya. Tapi kalau enggak demikian berarti tidak buruk, gitu. Ada alasannya. Kata Nabi apa? Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Artinya, kenapa seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah? Karena yang diundang hanya orang-orang kaya biasanya. Orang-orang miskin enggak diundang. Ya, makanya ta'amul walimah itu syarut ta'am. Karena kebanyakan itu yang diundang orang-orang kaya. Yang mereka emang enggak butuh untuk undangan itu. Ya, adapun orang-orang miskin yang butuh untuk makan dan seterusnya enggak diundang. Ya, yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Ya. Meskipun orang miskin diundang, terkadang tempatnya beda. Gitu. Dan juga terkadang pelayanannya berbeda. Ya kan? Kadang pas begitu acara walimah, orang-orang kaya duduknya paling depan. Udah gitu depannya banyak makanan gitu. Orang-orang miskin di pojok, di ujung, ya. Dan nggak disediain apapun. Gitu. Nah ini syarrut ta'am ta'amul walimah. Ya. Kemudian kata Nabi, wa man lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi menghadiri undangan walimah itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Selama syarat-syaratnya terpenuhi. Saya akan menyebutkan beberapa syarat yang harus terpenuhi. Ya. Jika tidak terpenuhi, maka tidak wajib. Maka tidak wajib. Syarat yang pertama. Syarat yang pertama tentu ini sesuai pembahasan kita, yang mengundang adalah seorang muslim. Ya, karena ini hak seorang muslim kan. Apabila yang mengundang adalah orang kafir, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Ya. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, undangan tersebut bersifat khusus. Undangan tersebut bersifat khusus. Emang kita dikasih undangannya secara khusus gitu ya. Namanya gitu.
Apabila bersifat umum, maka tidak wajib untuk kita hadiri. Contoh seperti di grup WA misalkan. Ya, grup ini saya undang untuk menghadiri walimah. Ini sifatnya umum. Ya, maka tidak wajib untuk kita hadiri. Nah, yang ketiga, undangan pada hari pertama walimah. Ya, undangan pada hari pertama walimah. Ya, mungkin walimahnya ada yang beberapa hari. Ya, ada yang seminggu mungkin. Nanti untuk jamaah sini hari kedua aja, nah, gitu kan. Gitu. Nah, ini tidak wajib untuk kita hadiri. Yang wajib itu adalah di hari pertamanya itu. Ya. Kemudian yang keempat, syaratnya tidak memberatkan. Ya. Jika memberatkan maka tidak wajib untuk menghadirinya. Ya. Kalau memberatkan, contohnya tidak memberatkan, contohnya kalau kita diundang oleh orang, gitu ya, walimah, ternyata jauh, mungkin dia di Surabaya atau di mana, itu memberatkan sebenarnya. Ya. Kalau kita tidak mampu, ya udah, tidak wajib untuk menghadiri. Ya. Kemudian yang terakhir, di antara syarat wajibnya menghadiri walimah yaitu tidak ada kemungkaran pada acara walimah tersebut. Contohnya seperti ikhtilat, ya, atau juga ada musik, ya. Ya. Biasanya kalau di kampung-kampung itu ada musik biasanya, ya. Nah, kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib untuk menghadiri walimah. Nah, menjenguk orang yang sakit. Ya, sebenarnya kalau kita menjenguk orang sakit, yang pertama kali mendapatkan manfaatnya bukan orang yang sakit tersebut, tapi siapa? Kita sendiri sebenarnya. Kenapa kita yang pertama kali yang mendapatkan manfaat? Ya, ada yang tahu? Ya. Karena semenjak kita pergi dari rumah sampai kita sampai ke rumah sakit atau ke lokasi orang yang sakit tersebut dan sampai kita kembali lagi ke rumah, itu terus mengalir pahala. Gitu. Ya. Kita baru niat dan pergi dari rumah sampai ke rumah sakit itu dapat pahala terus. Ya. Ya, ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan apa? Man ada maridan. Siapa yang menjenguk orang yang sakit. Nada nadin minas sama. Ya. Ada seorang penyeru yang menyeru di atas langit. Tibta, engkau telah berbuat baik. Wa taba mamsyaka, dan berjalanmu pun baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau telah memesan sebuah tempat di surga nanti. Ya. Ini keutamaan. Salah satu hadis yang menyebutkan bagaimana besarnya keutamaan orang yang menjenguk saudaranya ketika dia sakit. Gitu. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a." Ya, siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia senantiasa memetik buah-buahan di surga sampai dia kembali ke rumahnya.
sampai dia kembali ke rumahnya. Ya. Jadi perjalanan itu perjalanan yang berpahala. Gitu. Perjalanan yang berpahala. Kemudian juga di dalam hadis yang lain disebutkan, man 'ada maridan khadha fir rahmati. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, berarti dia menyelupkan atau menyelupkan dirinya ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa indahu istanqa'a fiha. Dan jika dia duduk di sisinya, di sisi orang yang sakit itu, dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Di dalamnya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Setelah saya menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana besarnya keutamaan menjenguk orang yang sakit, ya, maka saya akan menyebutkan di antara adab-adab menjenguk orang yang sakit. Di antara adab-adab menjenguk orang yang sakit, ya. Yang pertama, mencari waktu yang pas. Jangan sampai kita mengganggu dia ketika istirahat gitu ya. Mencari waktu yang pas. Ya, kadang orang menjenguk orang sakit jam 11 malam ada ke rumah sakit itu. Ya. Tentu ini waktu istirahat gitu. Nah, kemudian yang kedua, mengingatkannya akan keutamaan orang yang sakit. Jadi ketika kita menjenguk itu bukan sebatas kita lihat dia, bukan. Tapi kita ingatkan keutamaan orang yang sakit. Akan diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya, gitu kan. Kalau dia sabar, gitu kan. Ya. Kemudian kita doakan dia seperti doa la ba'sa tahurun insyaallah, ya kan. Atau juga doa yang lain, as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak, 7 kali kita baca. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, membawa oleh-oleh untuk menyenangkannya, ya, membawa oleh-oleh untuk menyenangkannya. Ya. Jangan sebatas tangan kosong ya ketika menjenguk orang sakit, gitu ya. Ya. Yang minimal kita bawa buah-buahan atau kita untuk menyenangkan orang tersebut. Nah, ini di antara adab-adab yang secara, kemudian juga memberikan harapan sehat ya, harapan sehat kepadanya. Ya. Ya meskipun mungkin penyakitnya penyakit berat, tapi kita berikan apa, ucapan-ucapan yang memberikan harapan kepadanya. Gitu. Kemudian yang terakhir, mengingatkan akan wajibnya sholat. Meskipun sakit, tetap wajib untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, kita ingatkan. Ya. Jangan sampai dia tinggalkan sholat wajib 5 waktu. Ya. Ini diantara adab-adab ketika menjenguk orang sakit. Ya. Kemudian yang terakhir, di antara hak sesama muslim yang keenam adalah wa idza mata fattabi'hu.
jika dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Ya. Seorang muslim itu makhluk yang sangat mulia. Ya. Seorang muslim itu makhluk yang sangat mulia, yang harus dimuliakan, baik ketika dia hidup atau setelah dia meninggal dunia. Ya. Maka orang yang lain, orang muslim yang lain harus mengurus jenazahnya. Gitu. Harus mengurus jenazahnya. Ya, contohnya seperti dikafani, dimandikan, disolatkan, dikuburkan, itu harus diiringi. Ya. Dan salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya adalah mensolatkan jenazah atau mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Nah, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man syahidal janazata," barang siapa yang menghadiri jenazah, hatta yusalliya, sampai dia ikut mensolatinya, falahu qirat, maka baginya pahala sebesar qirat. Wa man syahida, barang siapa yang menghadiri jenazah, hatta tudfana, sampai dikuburkan, kana lahu qiratan, maka baginya 2 qirat. Ya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu 2 qirat? Maka Rasulullah SAW menjawab, mislul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang sangat besar, itu pahalanya. Ya. Seperti 2 gunung yang sangat besar, itu pahala mengiringi jenazah, ya, mensolati, menghadiri jenazah sampai dia dikuburkan. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Inilah 6 hak sesama muslim yang harus ditunaikan. Ya, yang harus ditunaikan. Ya, ada waktu kurang lebih 15 menit lagi, lah boleh. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nah. wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama terkait dengan bersin. Mohon penjelasan lebih lanjut karena pernah dengar yang ketika alhamdulillahnya bersinnya sudah lebih dari beberapa kali itu ada yang dijawabnya cukup dengan sama Allah. Lalu yang kedua itu terkait dengan orang sakit. Ada yang bertanya terkait sikap orang yang sakit. Jadi apakah orang yang sakit itu boleh seperti mungkin kalau misalkan sekarang itu menginfokan kawan-kawannya saya lagi sakit itu jenguk dong, gitu, itu apakah itu dibenarkan atau mungkin kalau contoh pakai media sosial itu ada yang sampai kayak story-in dia lagi sakit gitu, itu apakah sikap itu benar? Itu sangat bisa menginfo. Ya. Yang pertama mengenai bersin, ya benar. Bersin itu 1 kali dia mengucapkan alhamdulillah, kita balas yarhamukallah. 2 kali pun sama. 3 kali sama. Lebih dari itu, maka dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya, dan orang yang ada di sekitarnya pun tidak menjawab dengan yarhamukallah. Gitu. Ya, cukup mendoakan kesembuhan untuk orang tersebut. Karena kalau lebih dari 3 kali berarti dia sedang sakit flu, gitu. Maka tidak mengucapkan alhamdulillah. Karena kalau 1 kali bersin kita mengucapkan alhamdulillah, karena berjuta-juta bakteri yang ada pada tubuh kita keluar. Ya, dengan diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, adapun mengenai orang yang sakit, sebenarnya tidak perlu dia menginfokan kepada orang lain kalau dia sakit, gitu.
apalagi sampai dibikin status lagi diinfus tangannya gitu kan, atau juga dia lagi sakit gitu kan. Apa maksudnya dari itu? Kalau emang maksudnya dia minta didoakan oleh orang lain, tidak masalah gitu. Mungkin dia berharap doa dari orang lain yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah. Tapi tidak perlu apa namanya membuat status atau yang lainnya. Cukup info yang apa ya misalnya seperti itu. Tidak masalah. Tolong doakan saya lagi sakit seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Iya. Yang di atas pasti banyak pertanyaannya. Iya, iya. Biasanya kalau kajian di mana-mana yang paling banyak nanya siapa? Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kalau diundang oleh undangannya itu menjadi kepada himpunan saja, lalu kalau undangnya bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Kita wajib hadir. Kalau undangan itu emang bersifat khusus, ya misalkan dia menitipkan undangan untuk orang lain, tapi bersifat khusus, ya tidak masalah, ya tetap wajib hadir, ya. Yang jadi masalah adalah ketika undangan tersebut bersifat umum, gitu, ya. Tolong sampaikan ke jamaah, misalkan masjid ini gitu, atau berjamaah majlis taklim ini untuk menghadiri undangan walimah, ini bisa umum gitu. Adapun bersifat khusus, tolong sampaikan ke ibu ini ya, ada undangan walimah di hari ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau undangan tersebut bersifat khusus, maka wajib untuk kita hadiri. Ya. Nah, ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku mau bertanya, di daerah aku itu ada jenis ngunduh mantu. Setelah walimah di rumah wanitanya, apa itu wajib juga kita untuk datang Ngunduh mantu ya. di rumah laki-lakinya biasanya setelah akad di rumah wanita. Ya, kalau kita emang tidak diundang ketika acara walimah di rumah perempuannya, ya, kemudian kita diundang ketika ngunduh mantu, ya wajib hadir. Gitu. Ya mungkin kenapa dia nggak ngundang ketika acara di rumah perempuan? Mungkin karena jaraknya yang jauh, ya. Atau dia tahu bakal kesulitan untuk hadir di sana dan seterusnya. Gitu. Nah, Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, di kampung itu kan kalau kita menghadiri walimah itu namanya ada kondangan. Ampau. Terus apabila kita diundang awal lima, sedangkan posisi kita sedang dalam dan ekonomi sulit, tidak ada untuk memberi hadiah atau apa gitu. Itu bagaimana? Betul, apa wajib kita datang tanpa membawa itu? Kita tidak datang. Menghadiri undangan walimah tidak harus membawa apa? Amplop. Dan orang yang mengadakan walimah pun tidak harus mengharapkan yang namanya amplop. Ya, dia walimah itu ya udah, ya, dia memberikan makan untuk orang lain. Tidak mengharapkan apa namanya kembali uang tersebut, tidak. Tidak mengharapkan kembali uang yang kita keluarkan untuk acara walimah. Cuman ya itulah di masyarakat kita itu. Ya, itulah kesalahan yang terjadi di masyarakat kita. Gitu.
Orang yang mengadakan acara berharap untuk kembali, orang yang diundangnya nggak bisa hadir karena nggak punya uang. Gitu. Ya. Yang benar itu ya ada amplop, nggak ada amplop, tetap kita hadir. Gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Karena nggak ada dari zaman dulu ya mereka menghadiri undangan harus bawa amplop gitu. Iya. Bahkan seperti ini memberatkan, ya kan? Memberatkan. Wallahu a'lam. Iya, Pak. Mangga. Salam yang disampaikan non muslim. Kira-kira apa yang Untuk menjawab salam yang disampaikan oleh non-muslim, ya, maka kita tidak menjawabnya. Dahulu Nabi SAW pernah ada orang Yahudi yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nabi hanya menjawab dengan Wa'alaikum. Gitu. Wa'alaikum. Kenapa kita tidak menjawab salam untuk mereka? Karena mereka tentu tidak akan selamat. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat. Tidak akan mendapatkan barokah. Gitu. Orang-orang kafir tentu mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Gitu. Ya, maka kita tidak mendoakannya dengan keselamatan. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal atau selamat terhadap acara perayaan mereka orang-orang kafir. Ya, karena mereka tidak selamat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Ada 3 pertanyaan. Siap. Satu-satu dulu ya. Pertanyaan pertama mengenai membingung orang sakit. Dan itu adalah orang sakit. Ya. Yang kedua mengenai menghadiri perayaan undangan tapi ulang tahun sifatnya. Karena umpamanya kita sebagai seorang tokoh masyarakat, misalnya ketua RT, dan kita sudah memberitahu bahwa kita sudah tidak bisa menghadiri acara tersebut. Namun masalah tokoh masyarakat ini dihubungkan untuk menghormati. Kalau kita tetap datang tapi tidak sampai ke acara ini akan tetap diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, datang ke tempat jenazah. Yang tadi yang pertama apa Pak? Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit non-muslim. Apakah dibolehkan? Dibolehkan kalau ada peluang untuk dia masuk Islam. Gitu. Namanya itu al-mu'allaf qulubuhum. Rasulullah SAW pun demikian. Rasulullah mengharapkan dia masuk Islam, diluluhkan hatinya dengan beliau berbuat baik kepada orang non-muslim tersebut. Tidak masalah. Ya, Tapi supaya untuk pahalanya itu kalau yang tadi kita bilang yang tidak ada kemungkinan dia akan malah tidak ada pahala ya. Ya, kita tentu. boleh datang. Ya tetap. Nah, tapi kita tidak wajib untuk menjenguk non-muslim tersebut. Ya, menjenguk orang sakit itu hanya wajib pada orang muslim. Ini kan hak sesama muslim. Nah, adapun non kafir, kalau kita tahu nih dia bakal, kalau kita jenguk mungkin dia hatinya luluh, gitu kan? Kemudian dia ada harapan besar untuk masuk Islam, tidak masalah kita jenguk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Masalah menghadiri perayaan ulang tahun. Kita sebagai contoh sebagai ketua RT karena diundang itu menghormati bahwa ini adalah salah satu keluarga. Namun karena kita sudah menyampaikan bahwa kita sudah bisa mengikuti acara tersebut dan pihak dari warga tersebut meminta untuk membuka acaranya tanpa
Nah, apakah itu masih kita diperbolehkan atau memang kita sama sekali tidak bisa? Kalau saya pribadi sama sekali tidak. Kenapa? Karena acara ulang tahun itu kalau diniatkan untuk ibadah, nanti jatuhnya dia bid'ah. Karena yang namanya hari raya itu ada dua, Idul Fitri, Idul Adha, nggak ada yang lain. Kalau kita niatkan bukan ibadah, jatuhnya apa? Tasyabuh bil kufar, mengikuti atau menyerupai orang-orang kafir. Keduanya tidak boleh. Ya, kalau kita misalkan memberikan pembukaan buat dia, sama saja kita berpartisipasi dalam melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendingan kita jelaskan kepada orang tersebut gitu bahwa saya tidak bisa dengan alasan ini dan itu. Daripada kita nanti aman nama kita di hadapan warga kita, gitu kan? Tapi tidak aman dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mendingan kita berupaya untuk menghindarinya. Apapun itu resikonya demi menjalankan syariat kita lakukan. Gitu. Nah, ini masalah mengikat jenazah. Ada warga juga yang non-muslim meninggal, cuma dia disemayamkan di kota tapi tidak jadi satu dengan gereja, tapi masih di dalam lingkungan gereja. Karena semua warga ikut yang termasuk muslim, tapi dia mengambil keputusan tidak hadir. Itu juga itu yang sebaiknya saya lakukan atau seperti apa? Ya, itu bagus. Karena jenazah seorang muslim itu tentu tidak dikuburkan bersama atau berbarengan dengan jenazah non muslim. Jenazah orang muslim itu harus dikuburkan dengan muslim yang lainnya, pemakaman yang muslim gitu, yang islami gitu. Nah, tentu ketika kita tidak hadir itu suatu tindakan yang bagus, yes. Karena ketika kita memasuki kuburan, kita mendoakan apa? Assalamualaikum ahlan diyah. Itu ada orang non-muslim. Maka kita doakan mereka dengan tidak. Nah, Allahu a'lam bishawab. Yes. Ada yang lain silakan. Iya, betul. Ada ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, urusan yang keenam ini, apabila orang muslim meninggal, wajib memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan. Apa hal itu sama bagi kaum laki-laki sama kaum wanita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kaum wanita ada larangan menghadiri pemakaman saja. Adapun yang lain memandikan, mensolati, mengkafani, ini bagus, tidak ada larangannya. Ya, hanya saja ada larangan untuk menghadiri pemakaman. Karena wanita dilarang untuk ziarah kubur, dilarang untuk datang ke kuburan, dilarang untuk menghadiri pemakaman. Ya, kenapa? Karena wanita itu biasanya dia lebih ke perasaan biasanya. Dan yang dilarang itu di dalam hadis ya, rata-rata wanita. Seperti misalkan di antara bentuk niyaha meratapi mayat itu adalah menampak-nampak pipi, merobek baju. Itu wanita seperti itu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka Nabi SAW melarang wanita ikut serta dalam menguburkan atau hadir ya di tempat pemakaman. Nah, adapun yang lainnya seperti mensolati,
mengkafani, memandikan, tidak masalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan. Ustaz, izin bertanya, minta penjelasan terkait itu khobar yang menyebutkan bahwa ketika melakukan empat perkara maka yang akan masuk surga. Di antaranya itu ada yang mengantarkan jenazah, lalu ada juga yang menjenguk orang sakit, lalu dua lagi saya lupa Ustaz. Penjelasan terkait itu. Dan juga izin bertanya terkait satu lagi, ketika syarat walimah sudah terpenuhi, tapi itu di syarat tidak memberatkan, itu memberatkan di hati, yaitu penjelasannya yaitu ketika menghadiri walimah, yaitu sekarang kalau saya seorang ikhwan maka menghadiri walimah seorang akhwat yang telah pernah menjalin hubungan dengan kita, itu kan memberatkan di hati, atau nama lainnya yang makat gitu. Nah itu bagaimana hukumnya? Memberatkan di hati ya. Ya kalau antum merasa berat, ya usah hadir. Daripada baper ya. Ini nyampe sana yang ada nggak makan ya. Iya. Kalau antum merasa berat ya mendingan nggak hadir. Kalau mungkin itu aja. Iya. Ini masa lalu tidak terlanjur mengucapkan salam Natal dan sebagainya. Kan karena tanggung jawab jabatan juga untuk menghadiri. Sekarang ini yang kita lakukan. Ya banyak bertobat kepada Allah, banyak istighfar, ya, gitu. Bertobat, melakukan amal-amal soleh, gitu. Yang mudah-mudahan dengan kita memperbaiki diri, dosa-dosa kita yang dulu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dulu kita nggak paham agama, sekarang kita paham agama. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan untuk kita. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Itu termasuk kemungkaran. Kemungkaran di acara walimah yang kita harus menjauhinya. Ya. Yang kita harus menjauhinya. Tadi di antara ada syarat yang menghadiri walimah adalah tidak adanya kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, ya wajib. Ada istilah, terkadang undangan kalau yang di gedung-gedung itu nggak ada tempat duduknya. Orang makan berdiri semua. Nah ini pun termasuk juga. Ya. Nggak ada tempat duduknya. Ya, karena kita diperintahkan untuk makan dengan duduk, kanan dan seterusnya. Kemudian juga ikhtilat, ada musik. Ya. Meskipun juga kata mereka ini bukan musik, tapi nasyid. Tapi nasyidnya ada alunan alat musik juga. Nah. Gitu. Ya nasyid emang dibolehkan di dalam Islam untuk acara-acara walimah. Tapi siapa dulu yang membawakannya? Biasanya di zaman dulu yang membawakan itu anak kecil atau perempuan-perempuan. Anak kecil, bukan laki-laki atau bukan dengan adanya alat musik seperti itu kan. Sekarang kan kalau nasyid, meskipun dia nasyid ada alat musiknya, ada suara musiknya. Gitu. Tentunya tidak diperbolehkan. Gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan? Waktunya ini udah lebih dari jam 10, tapi nggak apa-apa deh, diskon dikit. Ada Ustaz. Ya, boleh. Allah ya karim. Nggak apa-apa Ibu nanya daripada antum nggak nanya. Ya. Contoh seorang muslim selain dari yang mau disebutkan zaman
contoh hak seorang muslim selain yang disebutkan dalam hadis tadi? Masih banyak ya. Seperti misalkan yang mendapatkan penjagaan kehormatan gitu kan. Ini hak sesama muslim. Kemudian juga penjagaan hartanya, ya, darahnya, hak sesama muslim ini. Nama baiknya, gitu kan, itu harus dijaga. Gitu. Dan juga ada hak-hak yang lain. Gitu kan. Ini hanya disebutkan bagian kecilnya saja. Ya, contohnya seperti mungkin kalau ketemu senyum itu hak juga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia membutuhkan bantuan kita bantu, itu hak sesama muslim juga. Satu lagi Ustaz, bagaimana ketika kita sedang tiba-tiba lihatnya orang yang itu bukan itu kita sedang kita tetap lanjutkan Kita perbaharui niat ya. Dalam mempelajari ilmu agama, termasuk juga menghafal Al-Quran, yang harus kita perhatikan yang paling penting itu adalah memperbaharui niat. Bahkan bukan hanya itu, setiap semua ibadah yang kita lakukan harus memperbaharui niat. Ya. Contoh saja, ya, kita salat sunnah 2 rakaat. Pertama kita ikhlas karena Allah, karena ada banyak orang yang datang, akhirnya berubah niatnya. Terus kita mengajarkan sholat sambil dalam hati kita perbarui niat tersebut. Jangan sampai kita menjadi ria, jangan sampai kita memperbaguskan sholat kita karena ingin dipuji oleh orang lain dan seterusnya. Gitu. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Selalu memperbaharui niat kita dalam segala hal, ya. Baik itu mempelajari ilmu agama, ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Ada satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, jazakumullah khairan sebelumnya Ustaz. Izin bertanya, ini terkait salam Ustaz. Ini bagaimana cara menanggapi orang-orang yang mengirim pesan itu dengan mengucapkan salamnya dengan ketika tapi karena itu tidak lengkap Ustaz, misalkan ASWRBB, ASF atau dengan stiker aja Ustaz. Apakah selama ini saya selalu berusaha bahwa dia benar-benar mengucapkan salam, jadi saya jawabnya dalam hati, nggak pernah dijawab secara ketikan gitu, karena saya juga takut juga untuk jawabnya karena kan memang nggak lengkap gitu ketikannya. Dan ketika kita juga mengirim pada orang lain dengan mengucapkan salam, apakah kita lisannya juga perlu untuk mengucapkan salam itu secara langsung? Karena ketika ketik ucapan salam juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau bagaimana maksudnya? Dan ketika orang lain itu hanya mengirim stiker dan kita nggak tahu apakah benar-benar dia juga mengucapkan salam atau hanya mengirim stiker, dan kita juga perlu jawab juga dalam hati Ustaz salamnya itu, semoga bisa dipahami. Jazakumullah khairan. Nah, mengenai salam yang tidak lengkap berarti tidak wajib untuk dijawab. Ya, seperti ASN, ini bukan salam. Ya. Ya, maka kita tidak wajib untuk menjawabnya. Adapun ketika mengetik salam, Assalamualaikum, apakah kita juga harus mengucapkannya secara lisan ketika mengetik? Tidak harus, karena tangan itu ketikan komentar itu dihukumi seperti ucapan lisan kita. Gitu. Itu seperti dihukumi apa? Ucapan lisan kita. Ya, maka tidak perlu kita ketika menulis Assalamualaikum kita pun mengucapkannya dengan lisan, tidak perlu. Ya. Nah, tulisan itu dihukumi dengan lisan.
Ya, lisan itu dihukumi dengan lisan, tulisan dihukumi dengan lisan. Nah, ketika ulama menjelaskan bahaya lisan, mereka juga menjelaskan bahaya peminta dengan tulisan-tulisan kita, gitu. Dihukumi dengan lisan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Apakah benar Ustaz menjadi orang sakit itu lebih utama daripada dari orang yang akan ada satu waktu Menjenguk orang sakit lebih utama daripada menghadiri orang yang meninggal. Dari mana ya? dari dulu mungkin sudah beredar makanya nanti pikiran juga apakah benar itu atau tidak? Tidak. Tetap dua-duanya harus kita lakukan. Ya, kalau dia masih sakit, masih hidup dan badan sakit, kita jenguk. Setelah dia meninggal, ya kita hadiri juga. Gitu. Kita hadiri juga. Ya mungkin kalau kenapa mungkin ada sebagian yang mengatakan demikian, karena mungkin ketika menjenguk orang sakit, ya dia masih hidup. Gitu. Dan kita masih bisa bertemu dengannya, bisa ngobrol dan seterusnya. Berbeda dengan ketika dia telah meninggal dunia, tentu tidak bisa begitu. Saya kira cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kali ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, adapun yang salah datangnya dari saya. Ya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan juga jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Yang mudah-mudahan ilmu yang didapatkan di dakwah ini berkah ya, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Gitu. Kita tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.